Salam sehat dan selamat beraktivitas untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Hairul Usman, SSI MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Perkenalkan, nama saya Diki Surya Edi Masih Hotang, NIM saya 421311044. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jurusan saya Fisika, program studi pendidikan fisika di kelas B, Istanbul 2021. Adapun tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas rekayasa ide pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Adapun topik yang saya angkat ialah mengenai stunting. Mari kita simak penjelasannya. Apakah teman-teman sekalian pernah mendengar kata stunting? Nah, stunting ialah di mana kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya. Di Indonesia, kasus stunting ini masih menjadi masalah kesehatan yang cukup banyak. Stunting sendiri dapat dicegah sejak dalam kandungan dengan memperhatikan asupan gizi makanan yang dikonsumsi oleh ibu yang sedang hamil. Menurut data riset kesehatan dasar atau Riskesdas menunjukkan prevalensi balita stunting di tahun 2018 mencapai 30,8%, yang artinya 1 dari 3 balita mengalami stunting. Dari itu, tidak heran Indonesia sendiri pernah mencapai peringkat kedua di kawasan Asia Tenggara dan peringkat kelima di dunia dengan kasus stuntingnya. Stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang lama. Hal ini terjadi karena asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Kekurangan gizi dalam waktu yang lama terjadi sejak janin dalam kandungan sampai awal kehidupan anak, yaitu rentang waktu 1000 hari pertama setelah kelahiran, atau bisa dibilang anak berusia 0 sampai 2 tahun. Gejala stunting pada anak-anak yang dapat kita lihat secara langsung ialah berat badan tidak naik dan cenderung menurun. Tinggi badan anak lebih pendek daripada seusianya. Pertumbuhan tulang tertunda, pertumbuhannya terhambat. Anak lebih mudah terinfeksi penyakit. Nah, gejala-gejala tersebut wajib diperhatikan orang tua sebelum anak melewati 1000 hari pertama setelah kelahirannya. Adapun ciri-ciri spesifik yang dapat kita lihat pada anak-anak mengenai stunting, apakah dia terkena stunting atau tidak, yaitu pertumbuhannya melambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, pertumbuhan gigi terhambat, performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. Pada usia 8 sampai 10 tahun, anak menjadi lebih pendiam. Contohnya, sedikit melakukan kontak mata dengan orang sekitar. Maka dari itu, jika orang tua tidak sigap menangani stunting pada anak, maka berdampak buruk terhadap anak tersebut hingga ia dewasa. Dampaknya ialah kecerdasan anak berpeluang lebih besar di bawah rata-rata sampai ia dewasa. Sistem imun tidak baik akibat stunting pada saat ia masih bayi. Lebih berisiko menderita penyakit diabetes, penyakit jantung, stroke, dan kanker. Nah, maka dari itu, adapun solusi atau saran yang bisa saya sampaikan atau berikan kepada kita semua ialah memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Dampingi ASI eksklusif dengan empati sehat.
sejak anak di dalam kandungan. Jadi yang paling penting gizi seorang ibu hamil itu harus diperhatikan. Jadi kalau saat hamil gizinya tidak diperhatikan, lalu anaknya juga lahirnya kecil. Nah, Dok, saya mau nanya mengenai stunting. Wah, sekarang ini kan lagi heboh-hebohnya di luar sana mengenai anak-anak yang nggak bisa tumbuh lebih tinggi. Nah, kira-kira kalau menurut dokter, ketinggian anak-anak yang menderita stunting, perawakan pendek, itu kira-kira tingginya berapa? jadi anak yang dikatakan stunting ini adalah anak-anak yang perawakannya pendek. Nah, kalau kita ukur nih ke plot di kurva WHO, itu hasilnya di bawah -2. Jadi anak tersebut tidak sesuai dengan usianya, usia yang seharusnya, tinggi badannya. Nah, itu biasanya dilakukan 2 kali pengukuran. Jadi misalnya ada anak datang lalu diukur tinggi badannya. Nah, ketika tinggi badan ini diplotkan ke dalam kurva WHO atau CDC 2000 ya, ternyata hasilnya di bawah nilai yang seharusnya. Nah, dan pengukuran ini dilakukan sebanyak 2 kali, secara 2 kali berturut-turut ya, 2 periode, dan ternyata hasilnya masih terus di bawah. Nah, anak ini dikatakan stunting. Stunting ya? Iya. Nah, kira-kira tanda awal dari anak itu dinyatakan stunting, apa kira-kira, Dok? Ya, yang pertama kita bisa lihat dari perawakan fisiknya ya. Jadi memang anak ini lebih kecil atau lebih pendek daripada teman-teman sebayanya. Nah, memang sebaiknya para ibu-ibu nih dan para bapak-bapak yang memiliki anak itu sebaiknya rutin membawakan atau memeriksakan anaknya ke dokter atau ke puskesmas ataupun ke posyandu untuk diukur. Itu ya. Nah, kira-kira menurut dokter dampak dari stunting itu sendiri apa, Dok? Ke anak ataupun ke orang tuanya? Ya, jadi dampaknya nih, dampak yang pertama yang paling ditakutkan adalah ternyata otak anak yang stunting dibandingkan dengan yang tidak, ternyata otaknya ini berbeda. Jadi kalau kita bisa lihat dari gambarannya ya, itu jurus-jurus syarafnya ini ternyata lebih banyak pada anak yang normal dibandingkan dengan yang stunting. Nah, hal ini yang mempengaruhi IQ seseorang. Jadi IQ anak yang stunting bisa dibilang akan lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak stunting atau yang normal. Karena kecerdasan sangat dipengaruhi dari stunting ini, jadi nanti resiko ke depannya jangka panjangnya juga akan tidak baik. Yang pertama, anak yang kurang cerdas saat nanti sekolah akan susah ngikuti pelajaran. Lalu saat ngikuti pelajaran susah, nanti dia sudah dewasa mau cari kerjaan yang bagus yang didapat pun, yang ibaratnya yang gajinya besar pun akan susah didapat. Karena ada keterbatasan dari IQ tersebut. Oh, gitu ya. Jadi efek jangka panjangnya besar juga. Berimbas Berimbasnya cukup lama dan berbahaya. Oke, kira-kira, Dok, untuk stunting sendiri, cara pencegahannya itu gimana? Untuk stadium dini, dari kan kata dokter ke posyandu, ya kan? Itu udah paling benar ya, pengecekan secara rutin untuk anak. Iya. Oke, kira-kira kalau menurut dokter sendiri, pencegahannya mungkin ada makanan-makanan khusus ataukah si anak ini harus mengkonsumsi ASI lebih banyak lagi atau seperti apa? Nah, jadi pencegahan dari stunting sendiri ini perlu dicatat ya. Stunting ini terjadi dari sejak anak di dalam kandungan. Jadi yang paling penting gizi seorang ibu hamil itu harus diperhatikan. Jadi kalau saat hamil gizinya tidak diperhatikan, lalu anaknya juga lahirnya kecil. Nah, terus saat dia tumbuh, saat dia mulai beranjak ya, usia 6 bulan, empasinya tidak benar diberikan, ASI-nya juga tidak sampai 2 tahun. Pemberian makanannya juga kurang edukasi ya, misalnya kurang edukasi makanan-makanan yang baik seperti apa. Nah, itu nanti anaknya bisa resiko stunting nantinya. Gitu ya. Jadi pentingnya tuh dari sejak ibu hamil. Bahkan sebenarnya perlu diperhatikan sejak orang tersebut merencanakan mau punya anak. Ya, jadi sebaiknya di orang-orang yang usianya masih produktif ya, masih bisa bereproduksi dan lain-lain, saat dia menikah, lalu rencana punya anak, nah sudah saatnya kedua pasangan tersebut perbaiki gizinya masing-masing. Jadi saat ibu itu mengandung,
Ibunya juga badannya sudah siap, gizinya sudah bagus, jadi resiko anaknya untuk stunting pun lebih rendah. Oke. Nah, apakah kira-kira stunting ini bisa diperbaiki? Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi otak, ini tidak bisa disembuhkan. Permanen ya berarti? Permanen, kalau sudah lewat dari usia 2 tahun atau sudah melewati 1000 hari pertama kehidupan. Karena otak itu berkembang 80% pada usia 1000 hari pertama kehidupan. Tapi kalau kita lihat dari perawakan fisiknya, itu bisa saja diperbaiki dari gizi yang tepat atau pola gizi yang diperbaiki, itu bisa. Hanya saja otaknya yang tidak bisa diperbaiki. Hanya saja ya? otaknya.